pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat baru, Tuhan berkati hari ini. Sehat semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya. Ini sangat ringan sekali. Ya, ini Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19, demikian, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sekali lagi ya, 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini pernyataan ini yang disampaikan Pak Paulus ini mengandung satu pengertian yang luar biasa ketika kita hidup di dunia. Maka itu saya memberi judulnya adalah perlu merendahkan diri agar banyak orang datang kepada Yesus. Ya, perlu merendahkan diri agar banyak orang datang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebab banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali juga orang-orang Kristen, dia dalam hidupnya dia berlalu begitu saja, ya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana orang mengenal Tuhan. Dia juga tidak, banyak juga yang tidak berpikir bagaimana orang itu berpengaruh di dalam hidupnya, gitu ya, terhadap banyak orang, gitu. Jadi dia hidup ya mengalir begitu saja, gitu, mengalir, tidak pernah berpikir yang lebih dalam. Nah, tetapi kita pagi hari ini belajar kepada Pak Paulus, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa dia benar-benar menurut saya sangat berpengaruh sekali di dalam hidupnya terhadap banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tentunya melihat ini tujuan yang baik dan tujuan yang mulia. Ya, jadi mari kita lihat nilai-nilai apa yang terkandung di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, Pak Paulus ini berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya, artinya dia tidak ada tuntutan atau tidak ada sesuatu yang negatif yang dipikirkan banyak orang terhadap dia. Ini luar biasa. Jadi dia benar-benar orang bebas, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, gitu. Jadi tidak ada orang yang menuntut dia sesuatu yang negatif, ya, mungkin dosa, mungkin juga hal keuangan, gitu. Dia benar-benar orang bebas dan orang merdeka, ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, dia yang lebih berani adalah menjadikan dirinya itu hamba atau pelayan. Ya. Dia yang pertama menjaga hidupnya supaya tidak ada yang negatif terhadap dia. Yang kedua, dia menjadikan hamba atau pelayan, Bapak Ibu Saudara ya. Dia mengatakan, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi dia menempatkan dirinya lebih kepada tindakan-tindakan, lebih kepada perbuatan-perbuatan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini luar biasa sekali menjadi prinsip dalam hidup kita. Ya.
Yang ketiga, punya visi. Yang ketiga, punya visi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia melakukan menjaga hidupnya sebagai orang bebas yang tidak ada yang menuntut, tidak ada tuntutan negatif maksudnya, tidak ada dakwaan negatif. Yang kedua, dia menjadikan hamba atau pelayan, tentu dua-duanya ini bicara tentang penjagaan kesaksian hidup yang baik. Itu di dalam bermasyarakat, di dalam berkantor, di dalam berkuliah, di dalam bersekolah. Yang ketiga, ternyata dia punya tujuan, yaitu supaya banyak orang itu datang kepada Tuhan. Banyak orang itu datang kepada Tuhan. Nah, ada hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu saya terus turun ke bawah, menghampiri banyak orang. Rupanya memang sangat sedikit, bahkan orang Kristen sekalipun, Bapak Ibu Saudara, hidupnya punya tujuan yang Tuhan punya tujuan. Gitu, ya. Jadi mereka hidup, ya saya sekolah, selesai sekolah, saya cari kerja, beli rumah, meninggal, setelah meninggal, ya sudah, gitu. Dia tidak punya tujuan bahwa dalam hidupnya orang bisa terima berkat. Dalam hidupnya orang bisa menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dalam hidupnya orang bisa berubah menjadi mengenal Tuhan. Gak punya. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, kita ditunjukkan bahwa kita orang bebas, kita menjadikan diri kita hamba atau pelayan. Yang ketiga, supaya mereka semua dimenangkan bagi Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya punya cerita tentang teman lama saya ini, yang saya kasih panah merah ini. Dia kemarin cerita kepada kami, kebetulan saya sama Pak JC, sama Pak Roni, Bu Panjang, Pak Paulus ke sana. Dia cerita bahwa Pak Christian, sekarang saya itu di sini terkenal dengan nama Pak Sampah. Gitu. Beliau orang Korea, tetapi dia rumahnya di depannya ini ada lapangan punyanya Stein, lapangan punyanya YAIN, dan dia bersihkan, punguti sampah-sampah yang ada di jalan sini, yang ada di lapangan ini. Gitu. Bertahun-tahun dia lakukan, orang sini menyebutnya Pak Sampah. Gitu. Tetapi apa yang dilakukannya dia sangat sekali sedikit, maksud saya sedikit sekali yang orang Indonesia lakukan. Tetapi itu membuat dirinya sangat diacungi jempol oleh masyarakat di sini. Sangat diacungi jempol oleh masyarakat di sini. Dan dia bicara tentang kebenaran firman Tuhan bebas. Bahkan mahasiswa-mahasiswa itu diajaknya, dipengaruhinya, dan diberikan nilai-nilai kepada teman saya ini. Dia jauh-jauh, saya bilang sama dia, saya candain dia jauh-jauh dari Korea kok cuman menguti sampah, saya bilang gitu. Tetapi apa yang dilakukannya, dia berpengaruh, dan teman-teman mahasiswa ini, dia melihat dia orang yang berbeda, dia orang yang luar biasa, dia orang yang cinta Indonesia, walaupun dia bukan orang Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita punya satu nilai sedikit, tetapi sangat berpengaruh. Yang pertama,
Jadikan diri Bapak Ibu Saudara orang bebas, orang yang tidak punya tuntutan negatif terhadap Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua, jadikan Bapak Ibu Saudara semua, baik di kantor, di masyarakat, di kuliah, di sekolah, jadikan diri Anda pelayan. Yang terakhir adalah punyai visi supaya teman-teman, supaya orang di sekitar kita dimenangkan. Mari kita berdoa untuk tiga hal ini, Bapak Ibu Saudara.